Selamat siang, kita akan segera mulai kuliah hari ini. Mata kuliah pelaksanaan dan pemeliharaan jalan. Jadi pada hari ini kita masih membahas tentang menghitung tebal perkerasan dengan dua metode yang kemarin sempat kita sebutkan, metode ASTO 86 dan metode ASTO 93 dan juga metode Bina Marga. Nah, Bina Marga ini kemudian dibuat menjadi SNI 2002 dan SNI 2005. Nah, kemudian sekarang kita mempunyai Bina Marga tahun 2013, revisi tahun 2017. Nah, yang Bina Marga revisi tahun 2017, so pernah kirim kan, Risman? Halo, Risman, mana ini Risman? Risman, so tutup kamera sejauh dari internet ini, dari komputer. Yang 2017 so ada, Risman, so pegang. Bina Marga 2017. Risman, boleh kasih informasi kepada teman-teman yang benar? Ayo. Risman? Dapat dengar Risman? Belum? Risman Tobing. Risman Tobing dapat dengar? Siapa ini Risman yang nak tanggapi? Mungkin dapat dengar dia. Dini dapat dengar Andini Kansil? Dapat dengar bersuara? Dapat dengar. Risman dapat dengar nih? Risman? Dapat dengar benar, ada. Ada. Nah, ini pertanyaan yang Bina Marga 2017. So pernah ambil, pernah download? Risman, boleh jawab dulu. Risman jawab pertanyaan. Buka mic. Risman, kenapa so begitu ini? Menjawab mana nih Risman? Risman? Benar, ada. Iya, pertanyaan yang Bina Marga 2017 itu pernah download. Putus benar suara, jaringan stop benar. Kalau ini coba yang lain. NRP jaringan bagaimana suara? Bagus? Bagus Pak kita sih benar. Ah, coba Pak Risman jelek ini. Coba kau jelek Pak Risman. Nah. Halo? Kalau Andi ini saya pernah ambil untuk Bina Marga 2017. DP permen benar atau? DP buku. Belum Ner, belum ada. Pernah kasih kan? Oke, iya, itu Mer pernah kirim di... Kayaknya di GCR sih benar. Ada. Bukan di GCR, ada yang di ini, di apa? Di sudah Mer kirim ulang. Mer mau kasih. Iya. Nah, bukan di GCR, Mer pernah kirim di WA Group, tapi WA Group di grupnya WA bimbingan. Bimbingan RTO kan? Masih ingat yang lalu? Oh, bimbingan skripsi kamu, Ner? Iya, skripsi. Betul. Oh, iya, Ner. Iya. Iya. Nah, tak apa-apa. Mer buka sekarang, kita akan share screen. Oke, ini yang jadi yang kemarin Mer pernah share, pernah bahagi ini. Jadi kalau ini standar untuk perkerasan. Jadi ini standar untuk campuran ya. Nah, ini spesifikasi umum 2018. Jadi ini untuk perkerasan. Tunggu Mer lihat lagi. Ada dua sih yang Mer kirim gitu. Ada yang untuk perkerasan dengan ada yang untuk yang ini, yang manual design ini. Manual design. Dan tadi untuk spesifikasi campuran. Ini sudah kelihatan di slide? Sudah benar, sudah. Apa terbaca ya? MDP, ya, bukan? Manual perkerasan jalan revisi Juni 2017. Ya, oke, sudah. Ini yang mau pelajari sekarang. Jadi manual perkerasan jalan ini dulu ada 2013. Nah, sekarang diganti atau direvisi menjadi 2017.
Ini bukunya nanti Andrietta sudah pernah download ini belum? Belum, Ner. Belum, nanti mau kasih. Jadi ini manual pekerasan jalan. Nah, bisa kalian lihat tuh terbukti bahwa ini dikembangkan dari 2013. Kemudian sekarang dia menjadi 2017 direvisi. Nah, kalau 2017 dari 13 itu penggunaan rumus mulai dikurangi. Penggunaan rumus. Jadi mereka banyak baca tabel. Nah, tetapi Mir mau jelaskan bahwa rumus itu bukan berarti ada, karena tabel itu dibuat dari rumus. Nah, kalau 2000 kalau ASTO yang 86 dan 993 itu rumus masih lebih sering digunakan. Karena ada rumus yang bersifat trial and error, coba-coba. Jadi kita coba angka sekian, kemudian sampai dapat SN. SN yang sama tadi itulah yang kita pakai. SN kan itu ada rumus log, dan rumus log itu digunakan untuk mencari nilai SN tadi. Dan nilai SN itu ada penggunaan jumlah beban sumbu standar yang lewat. Nah, kemudian di sini juga beban sumbu standar yang lewat itu kita kenal dengan ESA, equivalent standard axle. Ada ESA 4 dan ESA 5. Minggu lalu juga sudah dijelaskan kan apa itu ESA 4, ESA 5. ESA 4 kali TM, traffic multiplier, itu menghasilkan ESA 5. Kemudian di Bina Marga 2017 ini, beban lalu lintas sampai 200 juta ESA. Itu tinggi sekali 200 juta ESA. Biasa kan yang normal itu 10 juta ESA. Kita aja di soal kemarin 30 juta. Ini sampai 200 juta. Berarti itu sangat banyak beban sumbu standar yang bisa lewat. Kemudian kita mengenal ya Bina Marga 1987 dari ASU 72 tahun 1972 itu merupakan rumus empiris. Nah, kemudian ada rumus analitis namanya mekanistik. Nah, kalau ini dia menggabungkan keduanya untuk menghasilkan metode optimal mekanistik empiris. Nah, memerlukan input parameter material dan beban lalu lintas yang terperinci dan akurat, yang memerlukan pengujian ekstensif baik di lapangan maupun di laboratorium. Pengujian apa itu? Yang kalian masih ingat ada modulus resilient, modulus tanah dasar. Nah, itu yang dimaksud. Kalau di pekerjaan perhitungan tebal pekerasan secara empiris, itu menggunakan percobaan-percobaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, kalau analitik atau mekanistik, nah itu menggunakan kekuatan bahan. Kekuatan bahan itu yang pengujian ekstensif, baik di lapangan maupun di lab. Jadi ada pengujian material yang digunakan, termasuk modulus resilient atau MR aspal, MR batu pecah, kemudian tanah dasar. Lanjut. Nah, ini bukunya, ini ada semacam surat bahwa revisi ini resmi begitu. Karena revisi ini kan mau digunakan di seluruh Indonesia. Jadi mereka harus menyertai dengan surat bahwa ini resmi, bukan cuman asal ambil aja di internet, tapi ini wajib digunakan. Jadi dengan keluarnya surat ini, maka ini Dirjen Bina Marga yang tanda tangan. Maka kita wajib menggunakan di setiap desain yang ada. Kemudian ini tim penyusun ini kalau Pak Junaidi Kosasi, ini dosen di ITB. Ini benar pembimbing waktu S2. Kemudian ini ada Prof. Bambang, juga dosen di ITB. Prof. Bambang pernah datang ke Usrat, pernah memberikan kuliah umum. Kemudian kalau Alios Chan, profesor ini dari Parahyangan. Wimpi Santosa juga dari Parahyangan. Jadi kebanyakan yang menyusun buku ini adalah dari akademisi dan PU. Jadi akademisi dan PU. Kemudian ini kalau ini Francisco Tambayong, ini orang Manado. Dia yang sekarang jadi pejabat di PU. Jadi salah satu direktur kalau tidak salah. Direktur di Bina Marga. Jadi mereka semua yang terlibat dalam penyusunan buku ini dicantumkan namanya di penyusun. Jadi buku ini merupakan buku revisi dari 2013 yang sudah ada sebelumnya. Kemudian ini tim penyusun awal. Nah, tim penyusun awal itu cuma ini dulu. Jadi ada dari ITB, ada yang tahu ada 2 orang ini. Ini yang dari Institut Teknologi Bandung.
dua dosen ini mengajar tentang perkerasan jalan. Kemudian lanjut terus. Nah, ini cakupan revisi. Apa sih yang direvisi antara bagian 2013 dan 2017? Nah, kalian bisa baca di sini. Jadi secara umum, kemudian struktur dan kandungan revisi apa saja. Nah, jadi kita merevisi sesuatu karena kita mau membuat yang baru itu lebih sempurna atau lebih baik dari sebelumnya. Nah, itulah maksud daripada revisi. Ini boleh baca ya, sudah ada apa yang direvisi. Nah, langsung terus langsung masuk di manualnya. Jadi kata manual itu, kalau Mer boleh ulang, apa di arti? Andi Renta, manual itu apa arti? Andi Renta, ada ketawa-ketawa ini Andi Renta. Andi Renta, boleh jawab, Ner, manual itu apa arti? Nah. Manual apa? Manual. Siapa yang tahu dan siapa yang tahu? Silakan buka kamera, buka mic. Andini apa Andini? Mungkin penilaian secara visual benar atau belum tepat. Risman juga, Risman, ayo Risman. Mungkin kalau dari kita benar itu semacam buku panduan benar begitu, sebagai acuan begitu benar. Betul, buku panduan dalam perencanaan. Iya. Iya, betul. Buku panduan, buku acuan, buku referensi. Apa ya namanya? Buku panduan, buku acuan, buku referensi, buku yang menjadi sumber arahan dalam kita mau mendesain perkerasan jalan. Jadi wajib. Nah, seperti kalau kalian beli komputer, beli laptop. Begitu kalian buka laptop ada buku panduan kan? Ada buku manual. Itu maksudnya. Bagaimana cara menghidupkan laptop, bagaimana cara misalnya mau membersihkan virus atau apa gitu, seperti itu. Jadi buku panduan adalah buku yang memberikan arahan, referensi tentang apa gitu. Jadi manual ini macam-macam, ada manual di perkerasan, ada manual di geometri, ada manual di lalu lintas. Kalau manual di lalu lintas apa itu nama? Siapa yang tahu? Lalu lintas ke manual, ayo, tertunggu ini. Ada yang tahu manual lalu lintas? Perlu dikenal, jelas sekali MKJI. Apa itu MKJI? Manual Kapasitas Jalan Indonesia. Apa ini yang dari Enta kalau jawab begitu? Kalau di geometrik apa di geometrik? Geometrik ada macam-macam. Ada yang SNI 2004, perencanaan geometrik desain jalan antar kota, baru jalan dalam kota. Jalan antar kota 1997. Kalau yang dalam kota 2004. Itu ya. Oke, lanjut. Sekarang struktur perkerasan jalan baru. Nah, kenapa dibedakan jalan baru dan jalan lama? Nah, siapa boleh jawab? Kenapa jalan baru dan jalan lama itu dibedakan? Karena Risman dulu, Risman. Ayo Risman. Karena kan jalan lama. Coba. Iya, silakan ya. Apa coba? Jalan lama, jalan baru dibedakan. Kalau jalan baru itu jalan yang akan dibuat, maksudnya dia dari tanah dasar sampai di lapisan-lapisan dari bawah itu orang desain jadi semacam masih tanah kosong orang bikin jalan baru. Sedangkan kalau jalan jalan yang lama itu di ya banyak teman-teman yang belum mengerti kan. Kalau jalan baru itu dari lapis fondasi bawah. Pertama tanah dasar, fondasi bawah, apa lagi? Fondasi atas, lapis permukaan. Sampai ke lapisan permukaan. Ya. Kalau jalan baru, jalan lama tadi, cuman lapis lebih dilihat ke permukaan, lapis permukaan. Overlay. Ya, overlay, cuma lapis permukaan. Baru masalah data. Kalau jalan baru data apa saja? Jalan lama data apa saja? Kalau jalan baru datanya dari tanah dasar. Kita ketahui jalan. Ya, CBR tanah dasar. Mungkin juga nanti kalau semua pakai mekanistik,
Nah, modulus resilient tanah dasar. Fondasi atas, fondasi bawah, fondasi atas, dan lapis permukaan. Tapi kalau jalan lama yang kita butuhkan nggak perlu CPR tanah dasar. Yang kita butuhkan bukan itu, tapi data lanjutan. Nah, data lanjutan diperoleh dari survei bengkel membim dan survei FWD. Ya, oke, sudah lanjut. Jadi kenapa dipisahkan? Karena itu. Ini jalan baru punya, jadi jalan baru ini ada pekerasan beton dengan semen treated base. Jadi itu sebenarnya pekerasan lapis pondasi. Apakah dia boleh pondasi bawah atau pondasi atas yang campur dengan semen. Nah, kita boleh lanjut terus, nanti lihat satu-satu di dalam. Oke, terus. Nah, ini ruang lingkup, oke, jalan baru, kebijakan desain, oke, terus. Nah, jenis struktur pekerasan. Jenis struktur pekerasan, jalan baru terdiri dari pekerasan permukaan tanah asli. Tanah asli berarti ini subgrade-nya. Subgrade itu terdiri dari tanah asli kah? Atau tanah timbunan atau galian. Bisa ngerti ya? Kalau itu dia di gunung kan orang mesti bikin geometrik, orang gali ke bawah. Atau kalau itu di lembah, orang mau bikin geometrik jalan, orang timbun. Artinya itu jadi tanah timbunan. Oke, ini lapisan-lapisannya. Tanah dasar. Ini tanah dasar yang tadi disebutkan oleh Rizwan. Kemudian ini adalah lapis pondasi. Jadi ini lapis pondasi. Ini lapis pondasi yang, kalau yang LVA ini kok lapis pondasi kelas B. Jadi dia lebih rendah CBR-nya. Kemudian ini yang kelas A lebih tinggi CBR-nya. Berarti kalau mau suka lebih tinggi lagi CBR-nya, tambah dengan semen. Jadilah CTB, semen treated base. Jadi semen treated base itu sebenarnya LPA, lapis pondasi kelas A, tapi dia pakai campuran semen. Kemudian lapis permukaan. Nah, lapis permukaan ini, sebelum lapis permukaan ini ada lapis pondasi atas yang berfungsi sebagai pondasi atas yang terbuat dari campuran aspal. Lihat ya, ini AC, tapi AC base. Jadi sebenarnya AC itu boleh digunakan di dua posisi. Aspal konkrit atau aspal beton, contohnya aspal konkrit itu bisa digunakan di dua posisi. Sebagai lapis permukaan dan lapis pondasi. Nah, ini ada singkatannya ACWC. Kalau tidak tahu boleh catat. ACWC, aspal konkrit wearing course. W itu wearing. Wearing itu dalam istilah aus. Jadi kalau dia terkelupas, bisa ganti. Kemudian ada ACBC. ACBC itu adalah binder course. Itu masih bagian dari lapis permukaan. Nah, kalau dia punya lalu lintas normal itu yang tidak terlalu berat, ini biasa ACBC-nya 4 cm, ACBC-nya 6 cm, total 10. Kemudian ini ada AC base. Nah, AC base itu fondasi atas. Jadi kalau Mer menjelaskan, ini Mer kenapa dia pakai fondasi atas kok ada dua, CTB, kemudian pakai AC base. Nah, dia menginginkan ketebalan di atasnya jadi tipis. Kalau kita masih ingat ya, kalau kita punya rumus SN sama dengan A1 kali D1, A2 kali D2 kali M2, baru A3 kali D3 kali M3. Nah, di situ kalau semakin bagus lapis fondasi atas, maka lapis pekerasan itu makin lebih tipis. Jadi mendingan kita pertebal atau kita perkuat di fondasi, walaupun agak mahal sedikit kita bikin, tetapi akan menghasilkan ketebalan lapis permukaan yang lebih tipis. Karena apa? Karena lapis permukaan itu mahal. Jadi kalau Mer mau sebut ya dari bawah, tanah dasar ini mungkin nggak bayar, cuma ada di situ, tinggal geser-geser. Ini baru beli, bayar, tapi lebih murah karena CBR-nya lebih rendah. Ini agak mahal sedikit, CBR-nya makin bagus. Kemudian kalau mau suka lebih bagus lagi pakai CTB, tambah semen, lebih mahal lagi. Kalau mau suka fondasi atas dari pekerasan beraspal, pakai AC base, lebih mahal lagi kan untuk pakai aspal. Ini mesti lewat aspal mixing plan untuk membuatnya. Kemudian ada ACBC dan ACBC. Oke. Kemudian ini lapis pekerasan luntur pada timbunan. Kalau ini pada tanah dasar asli, nah perbaikan tanah dasar asli
tetapi ada apa? Coba mau tanya, kalau perbaikan tanah dasar itu seperti apa? Perbaikan tanah dasar adalah tanah dasar jelek, kita perbaiki, kita tingkatkan menjadi tanah dasar yang bagus. Caranya bagaimana? Ada yang tahu? Masih ingat mekanika tanah 2? Mekanika tanah 2 ada perbaikan tanah dasar. Tanah dasar itu kita stabilisasi dengan kapur, ada dengan semen. Nah, setelah kita stabilisasi, kita uji lagi CBR-nya, pasti naik. Dulu CBR-nya misalkan cuma 4%, 5%, kita stabilisasi, dia naik. Bisa naik sampai belasan persen, bahkan puluhan. Nah, kalau tidak mau distabilisasi, boleh kita ganti. Kita ganti dengan tanah dasar yang bagus. Nah, ini contoh. Tanah dasar yang kita ganti atau kita bawa dari tempat lain dan kita timbun di situ. Jadi ini timbunan dipadatkan dengan CBR design. Jadi tanah dasar itu kita improve. Kita bawa tempat lain, kemudian kita timbun di sini dan kita padatkan. Nah, di atasnya perhatikan ya, ini masih sama semua. Mulai dari struktur perkerasan lentur, dari fondasi bawah sampai lapis permukaan masih sama. Kemudian ini ada di daerah galian. Nah, biasa kan kalau daerah galian, nah, kalau memang tanahnya itu sudah kita tes jelek, ya kita stabilisasi. Tapi kalau memang tanah dasarnya bagus, nah tidak perlu langsung. Nah, ini bagian atasnya juga sama. Ini cuman tipikal, itu artinya bentuk yang susunan yang secara umum sering terjadi atau sering ada. Apakah di tanah dasar yang biasa, yang tidak ada galian timbunan, atau ada di tanah dasar timbunan, atau ada di tanah dasar galian. Oke, sudah. Nah, ini kalau tadi kita bicara tentang perkerasan lentur atau perkerasan fleksibel, sekarang kita bicara tentang perkerasan kaku. Perkerasan kaku atau perkerasan rigid. Nah, ini di atas tanah dasar. Ini beda ya. Kalau tadi lentur, sekarang ini rigid. Ini perkerasan beton. Ini lapis fondasi beton kurus LMC, kemudian ini lapis drainase agregat kelas A. Jadi lapis drainase agregat kelas A ini adalah lapis agregat yang berfungsi sebagai drain. Jadi dia porous, jadi bisa mengalirkan air. Kemudian ini perkerasan kaku pada timbunan, ini pada galian, sama yang tadi di atas. Nah, acuan, nah perhatikan ini penting. Kenapa MER selalu ulang-ulang? Ini ya lihat ya, PDT 2002 tetap digunakan di sini. Kemudian 2005. Jadi yang 2002 dan 2005 ini yang lentur. Kalau yang 2003 yang rigid. Sudah? Karena di 2013 dan 2017 mereka sudah tidak bedakan dua buku, tapi satu buku saja. MDP 2013 untuk lentur dan rigid, MDP 2017 juga untuk lentur dan rigid. Lanjut istilah-istilah. Nah, ini ada istilah capping layer. Ini capping layer kok sebenarnya lapis tanah dasar yang berfungsi sebagai ini lapisan material berbutir atau lapisan timbunan pilihan. Jadi timbunan yang dipilih, yang tadi saya bilang, karena DP tanah jelek, kita timbun aja tanah di bawahnya dengan lapisan lebih bagus. Bukan timbun, kita ganti dengan lebih bagus. Kemudian ada CTB, Cement Treated Base. Nah, Cement Treated Base ini adalah agregat, jadi dia termasuk dengan LPA yang kita pakai campuran semen. Kemudian ada daya dukung karakteristik tanah dasar. Kemudian ini ada istilah-istilah boleh baca. Nah, ini ada discounted life cycle cost, yaitu biaya konstruksi, pemeliharaan, dan pengoperasian jalan dihitung dari nilai sekarang atau NPV, net present value, dengan nilai bunga atau discount rate yang sudah disepakati. Jadi discount rate itu, jadi begini, kalau kita punya uang 100 juta sekarang, itu nilainya akan berbeda dengan 100 juta di 10 tahun depan. Jadi itu ada nilai diskon. Jadi uang itu terdiskon. Nah, kemudian ada angka ekuivalen yang sudah kita kenal, atau VDF, Vehicle Damage Factor. Kemudian heavy patching, penambalan berat, lubang-lubang yang besar ditambal. Nah, ini boleh kalian lihat, ini istilah-istilah. Kemudian ini ada singkatan-singkatan. Yang tadi Mer bilang apa tuh ACDC, ini ACDC Asphalt Concrete Binder Course, ACWC Wearing Course, kemudian base course, kemudian ini AC Asphalt Concrete, BB, bengkel membim, CPR, CESA, kumulatif, equivalent, standar axle,
Kemudian Shirley, ini nama program. Jadi ini program untuk menghitung ketebalan perkerasan jalan secara mekanistik. Jadi kalau Australia menyebutnya mekanistik, kalau kita menyebutnya analitis, sama itu. Kemudian ini ada istilah-istilah terus, boleh baca. Lanjut. Sekarang umur rencana. Nah, umur rencana kita bisa lihat ini umur rencana. Jadi perkerasan lentur, umur rencana ini kalau yang lapis aspal dan berbutir ini bisa 20 tahun. Fondasi, nah ini bisa 40 tahun. Kenapa pemerintah sekarang cenderung menggunakan CTB? Ini karena mereka menginginkan long life, jadi umur panjang yaitu 40 tahun. Kemudian lapis fondasi juga. Nah, ini ada istilah cukup apa ya? Kenapa di sini pakai apa? Tadi kan biasa dia bilang LPA, kan? Kenapa di sini kasih nama LPA? Ada yang menjawab ini? Ini cuma istilah kok ini. Jadi LPA itu kata fondasi dia ganti dengan fondasi. Jadi rupa orang Arab kan lapis fondasi. Ya. Jadi sebenarnya fondasi itu jadi LPA. Jadi kembali lagi ya ini. Jadi supaya kalian jangan salah, yang bingung ini coba perhatikan. Lapis fondasi atas, lapis fondasi bawah. Ya kan LPA dan LPB. Sudah jelas ya? Jadi kalau di standar 2013 kata fondasi itu mereka tulis fondasi, di sini fondasi. Kemudian jalan penutup. Nah, jalan penutup ini adalah seperti ini. Semua elemen termasuk fondasi jalan. Jalan tanpa penutup, sorry. Kemudian minimum 10 tahun. Kemudian ini bisa dilihat kalau kalian mau mengambil nilai bunga, nah, ambil di sini. Nilai diskon rate. Lanjut terus. Nah, ini pemilihan struktur perkerasan. Nah, di sini kita mulai lihat tabel. Perhatikan. Pertama, pemilihan jenis perkerasan. Bila kita punya beban lalu lintas di antara 10 juta sampai 30 juta. Maka kita harus melihat struktur perkerasan kaku lalu lintas berat di atas tanah dengan CBR lebih dari 2,5%. Jadi CBR itu kalau 2,5% itu jelek. Jadi dia harus lebih dari 2,5%. Kemudian bagan desain 4. Kemudian ini ESA juta. Jadi ESA juta dalam 20 tahun pangkat 4 kecuali tentukan lain. Jadi ini ESA-nya keluarnya begini. Jadi 2 juta kan 2 juta dalam 20 tahun. Kemudian ini sorry Sarah. Ini 10 sampai 30 juta dalam 20 tahun. Kemudian ini kita akan pilih perkerasan nomor 2, bagan desain 4. Jadi ini bebannya ini. Jadi 10 juta sampai 30 juta. Jadi yang tadi Mer bilang bahwa kita sekarang mulai pakai tabel. Nah, di sini kita lihat. Nah, jadi pakai tabel. Oke. Nah, ini catatan tingkat kesulitan, 1 kontraktor kecil, 2 kontraktor besar, 3 membutuhkan keahlian. Jadi ini keterangan yang tingkatan ini dia tadi. Sudah? Sekarang lanjut, sumber daya setempat dan nilai pekerjaan. Nah, pekerjaan aspal beton dengan semen treated base. Halo, saya ada mengajar online, Pak. Ada mengajar online, nanti saya ambil sementara kuliah. Ya, kasih. Ya. Ini perkerasan aspal beton dengan semen treated base, CTB. CTB harus dilaksanakan dalam 1 lapisan, tidak boleh dibuat dalam beberapa lapisan. Oke. Kemudian perkerasan beton aspal dengan lapis fondasi berbutir. Lanjut terus, modifikasi lapis aus tipis SMA, split mastic aspal. SMA itu termasuk perkerasan dengan gradasi senjang. Jadi dia gradasi senjang, bukan gradasi menerus atau gradasi baik. Kalau ACWC gradasi menerus atau gradasi baik. Lanjut terus, perkerasan kaku. Oke. Perkerasan tanpa penutup, jalan kerikil. Maksudnya tanpa penutup itu tidak ada lapis permukaan ya. Jadi dia tidak ditutup oleh lapis perkerasan yang kedap air. Sehingga dia terbuka. Jadi tanpa penutup. Ya, itu jelas ya. Jadi tanpa penutup itu artinya seperti itu. Kemudian pelebaran jalan, penambalan heavy patching. Patching itu istilah tambal-tambal di jalan kalau ada kerusakan.
Kekerasan pada lahan gambut itu ada di Kalimantan banyak lahan yang tanahnya banyak terdapat organik dari akar-akar tumbuhan. Lanjut terus, ini boleh baca lalu lintas. Lalu lintas tadi yang sudah dijelaskan, nanti akan menghitung PDF, Vehicle Damage Factor. Ini data lalu lintas jenis kendaraan. Perhatikan mereka masih menggunakan pedoman 2003 dan 2002 dan 2005. Ini faktor laju pertumbuhan. Nah, ini laju pertumbuhan. Ini angka pertumbuhan ya. Angka pertumbuhan ini yang kemarin Mel pernah jelaskan, kita boleh pakai ini. Tetapi kalau angka pertumbuhannya jauh lebih besar, jangan pakai ini. Harus pakai yang angka pertumbuhan sebenarnya. Seperti kejadian yang di Pantura, Mel pernah cerita bahwa pertumbuhan lalu lintasnya itu apa? Jauh lebih kecil yang digunakan. Padahal yang ada di lapangan besar. Sehingga kendaraan yang lewat jauh lebih banyak dari kendaraan yang direncanakan. Ini rumus faktor pertumbuhan. Ini ada menghitung rumus faktor pertumbuhan. Pokoknya ini menghitung beban sumber standar. Atau ESA, Equivalent Standard Axle Load. Ini boleh dilihat. Terus lajur lalu lintas pada lajur rencana. Ini ada pengalih ini. Ini kalau yang kemarin faktor C. Jadi ada koefisien C itu distribusi lajur. Jadi kita mau pakai berapa distribusi lajur? Apakah 0,5? Nah, ini tergantung. Tergantung dari tipe lajurnya dan jumlah jumlah lajurnya. Nah, ini perhitungan PDF, Vehicle Damage Factor. Ini kalau kita angka ekuivalen. Ketemu beban sumbu gandar. Nah, oke. Terus, nah, ini angka-angka ini, perhatikan ya. Angka-angka ini harusnya kita hitung pakai rumus. Nah, itulah yang tadi Mir sebut. Kita mulai di 2013 sampai 2017 sudah menggunakan tabel. Jadi ini contoh jenis kendaraan 5B, golongan 5B. 5B itu nanti ada di gambar, contoh bisa lihat di slide sebelumnya atau yang di Excel, yang Mir pernah kasih Excel. Nah, itu Mir hitung satu-satu. Kalau di sini sudah dihitung, kita tinggal comot aja, tinggal ambil. Nah, ini kalau di Sumatera, Jawa, Kalimantan, seperti ini. Jadi inilah yang Mir sebut, kenapa kita banyak menggunakan tabel di Bina Marga 2013 dan 2017. Karena mereka sudah hitung, kita tinggal ambil aja. Nah, padahal ini kan bisa kita hitung. Harusnya kita hitung manual. Kemudian, ini tadi yang 5A itu apa? Ini namanya. Yang tadi kan kalian nggak tahu. Ini 5A apa, Pak? 6A apa? 6B apa? Ini angkanya ada di sini. Oke, sudah. Kemudian ini konfigurasi sumbu. Ini konfigurasi sumbu maksudnya sumbu depan 1 single, sumbu belakang 1. Kalau 1-2, sumbu depan 1, sumbu belakang 2. Nah, muatan yang diangkut. Muatan yang diangkut ini dia. Kira-kira bisa tanah, pasir, besi, semen. Nah, seperti itu. Kelompok sumbu. Jadi ini masuk 2 sumbu. 2 sumbu, sumbu depan dan sumbu belakang. Seperti itu terus lanjut. Nah, sebarang kelompok kendaraan niaga. Nah, kalau di satuan metode perhitungan kekerasan menurut TRRL Inggris, mereka menyebut kendaraan niaga. Jadi kendaraan niaga itu bahkan kendaraan ringan yang ada di Indonesia atau menurut ASTO kan 2 juta itu kendaraan ringan. Beban sumbu 2 ton. 2 ton itu kendaraan ringan. Nah, kalau di satuan Inggris tidak disebut sebagai kendaraan beban. Nah, itu bukan kendaraan niaga. Nah, ini yang digunakan. Ini berdasarkan pedoman desain PDT 2003. 2003 ini untuk perkerasan rigid ya. Nah, didasarkan kelompok sumbu kendaraan niaga, nah ini dia. Jadi kalau di rigid, nah ini memang mesti terangkan ya. Mereka menganggap bahwa yang kendaraan ringan 2 ton itu tidak dianggap. Seperti kita menganggap sepeda motor. Sepeda motor kan kita anggap dalam beban untuk perkerasan metode 86, 93, bahkan 2013. Nah, tetapi kalau di Inggris, jangankan motor, sedangkan mobil ringan yang beratnya 2 ton tidak dianggap. Yang dianggap sebagai beban apa? Ya, itu kendaraan ini, niaga. Nah, gitu. Kalau mau bikin perhitungan rigid. Jadi kalau rigid pakai ini ya, kendaraan niaga pakai ini. Tapi kalau kita mau bikin perhitungan kendaraan
tebal pekerasan fleksibel, jangan pakai ini. Pakai yang apa 2002, 2005 atau yang pekerasan fleksibel punya. Oke, sudah, jadi jelas, jadi jangan sampai salah. Dia bilang kendaraan rigid itu cuma kendaraan niaga, betul. Tetapi kalau untuk pekerasan fleksibel mulai dari kendaraan mobil penumpang. Sekarang beban sumbu standar kumulatif atau CESAL, kumulatif axial standar axle load atau kumulatif equivalent single axle load. Nah, ini merupakan jumlah kumulatif beban sumbu lalu lintas desain pada desain selama umur rencana. Ini rumusnya. Jadi rumus ini harusnya kita pakai untuk mengisi tabel di atas, gitu. Nah, kebanyakan tabel sudah dibuat. Nah, ini contoh perhitungan. Contoh perhitungan ini contoh LHR-nya yang lewat. Kemudian ini ada umur rencana 20 tahun. Nah, ini CESA-nya seperti ini. CESA-nya seperti ini. Ada CESA pangkat 5. Jadi ini faktor-faktor normal. Boleh dihitung ya. Ini 88 kendaraan per hari. Ini 1.810 kendaraan per hari. Kemudian ini 2015, 18, 21. Jadi LHR 21, kemudian faktual normal. Ya, dia dapat berapa ini? 48 juta. Ini 48 juta sumbu standar. Kemudian laju pertumbuhan lalu lintas per tahun diambil 4,83% dari tabel 45. Data awal 2015, ya ini diperoleh, ya, di bawah sini. Ketemunya berapa ini? Jadi untuk faktor pengalih pertumbuhan lalu lintas diperoleh 25,46. Jadi ini nanti kalau di Bina Marga 2017 nanti mereka akan bikin tabel yang sudah menghitung semua semua angka pertumbuhan dan semua kendaraan golongan. Kemudian berikut perkiraan lalu lintas jalan rendah. Jadi kalau jalan dengan LHR rendah, nah ini. Ini kalau jalan rendah, jangan LHR kecil, LHR-nya tidak terlalu besar. Ini LHR 2 arah, bayangkan 2 arah cuma 30 kendaraan per hari. Itu sangat kecil. Kemudian ini 90, ini yang agak besar 2000. Kemudian persentase kendaraan berat cuma 3%, umur rencana 20 tahun. Pertumbuhan lalu lintas pun sangat kecil, cuma 1, 3,5. Kemudian faktor pengalih pertumbuhan kumulatif ini 22. Kelompok sumbu kendaraan berat. Nah, jadi ini yang mereka hitung dalam bentuk tabel, kita tinggal pakai saja. Kemudian drainase perkerasan yang di istilah kemarin M. M itu ada koefisien drainase. Nah, ini ada perhitungannya. Jadi kalau jalan bebas hambatan, tinggi tanah dasar, misalnya 1.200 mm atau 1,12 cm ini ya, 12 cm, 120 cm, sorry, 120 cm, kemudian tinggi tanah dasar di atas muka air banjir, ini sekitar 500 mili, banjir, desain banjir tahunan 50 tahun. Kemudian jalan sedang, ini semua sudah dimasukkan. Jadi tinggi minimum tanah dasar. Kemudian lanjut, ini yang koefisien drainase M. Ini mulai dari ASTO 93 sudah ada. Koefisien drainase kan dipakai untuk fondasi atas dan fondasi bawah. Jadi ada nilai M untuk fondasi atas dan M untuk fondasi bawah. Ini model-modelnya bisa kalian lihat. Jadi ada yang pertama ini galian dengan drainase bawah permukaan yang ideal, timbunan dengan lapis fondasi bawah menerus, dan seterusnya sampai ini tanah dasar jenuh air secara permanen. Jadi kalau tanah dasar tenggelam, jadi dia kena jenuh air terus. Nah, ini yang posisi nomor 5 pakai koefisien 0,4. Ini nilai M-nya. M-nya, jadi kalau kita punya tanah, kondisi jalannya berada di daerah air, jenuh air secara permanen, jadi dia saban hari terkena air, nah, selama musim hujan dan tidak teralirkan, nah tidak ada sistem outlet, nah maka kita pakai M-nya sebesar 0,4. Lanjut terus, desain fondasi jalan. Nah, desain fondasi jalan, ini ada daya dukung tanah dengan dynamic cone penetrometer. Dynamic cone penetrometer tahu kalian? Belum? DCP. DCP itu alat yang terbuat dari stang
Jadi ada besi, coba mau cari di internet ini. Ada besi, kemudian besi itu kita kita paku ke bawah menggunakan jatuh bebas oleh beban. Jadi ada beban beratnya itu 25 kg, kita angkat, lepas. Nah, nanti dengan cara begitu ini sudah dapat boleh Mermosier. Nanti setelah begitu kalian akan lihat masuknya stang ini ke dalam permukaan tanah itu menunjukkan DCP-nya. Jadi ini ada stang, ini contoh orang lagi pada DCP memperbesar. Ini yang beban tadi Mer bilang. Ini beban ini 25 kg. Jadi mereka angkat, tarik ke atas, mentok sini, tak. Jadi kalau pas mau seperti ini. Kalau pas mau hantam atau mau pukul, mau bikin tumbukan, tangan satu ada di atas, pegang yang ini, tangan bawah pegang bebannya. Angkat ke atas, kemudian lepas, jatuh bebas. Nah, jadi nanti setiap kali kita blow, kita tumbuk, itu kita akan hitung berapa dia masuk. Jadi di sini nanti ada angka-angka. Angka-angka akan terbaca. Jadi kita blow pertama, masuk berapa senti. Blow kedua, masuk berapa senti. Jadi kuncinya begini. Nanti ada tabel hubungan antara jumlah blow atau jumlah tumbukan dengan kedalaman masuknya tiang ini ke dalam tanah. Jadi kalau tanahnya jelek, lembek ya istilahnya, kita blow sekali mungkin dia masuk langsung 5 cm. Blow 2 kali langsung 8 cm. Blow 3 kali mungkin langsung masuk 20 cm gitu. Tapi kalau tanahnya keras, kita blow sekali mungkin baru sekian mili. Blow 2 kali ya lama gitu, lambat masuk atau susah masuk. Nah, berarti kalau tanah dengan CBR jumlah blow-nya kecil, jumlah blow-nya besar tetapi DP masuknya kecil, nah itu tanah dengan CBR baik. Nanti ada grafik yang akan kita buat, ini ada contoh di sini. Grafik yang akan kita buat perbandingan antara jumlah blow dengan kedalaman masuk dengan bentuk grafik tersebut. Nah, bentuk grafik tersebut sudah ada standar. Kalau grafik kemiringan begini, ini CBR sekian persen. Kemiringan begini, ini CBR sekian persen. Jadi seperti itu. Jadi itu cuma untuk tanah dasar. Tanah dasar atau perkerasan berbutir. Perkerasan berbutir kalau di lapis perkerasan tadi apa-apa tuh, Pak? Fondasi atas, fondasi bawah, dan tanah dasar. Jadi dia kalau dari aspal nggak boleh. Ingat ya, jangan bikin malu. Apakah boleh kita melakukan CBR untuk perkerasan beraspal? Nggak bisa. Perkerasan beraspal bukan pakai CBR, tetapi menggunakan apa, Irisman? Kalau beraspal, untuk mencari tahu DPD dukung. Kalau sudah terhampar di lapangan, pakai yang lapis sirip sidang pakai itu bengkel membium dan BB dan FBD. Jadi kalau dia sudah terhampar, kalau sudah terhampar, kita mau cari tahu DP kekuatan daya dukung, kita gunakanlah alat survei bengkel membium atau alat survei FBD. Sudah jelas ya. Tetapi kalau pondasi jalan, misalkan ke jalan kan orang sudah bikin pondasi tanpa penutup, orang tidak pakai aspal. Kemudian tolong ngecek ini DP pondasi ini seberapa DP CBR. Nah, pakai alat yang disebut tadi DCP. Itu DCP CBR lapangan. Kalau ada lagi CBR lab itu bukan alat DCP. Bawa tuh sampel buat di lab. Sudah jelas ya? Nah, lanjut. Sekarang kita lanjut dengan buku tadi. Buku tadi dari mana? Oke. Buku tadi ini ya ini. Oke, DCP sudah jelas. Ini CBR berdasarkan pengujian DCP. Ini indikasi perkiraan nilai CBR. Nah, mereka sekarang punya ini. Dan juga baru baca ini. Bahwa ada nilai CBR yang dikorelasikan. Jadi indikasi perkiraan. Jadi kalau lempung itu CBR-nya berapa? Lampung ke Lanauan CBR-nya berapa? Lanau itu berapa? Nah ini sudah. Lanjut terus, persyaratan umum persiapan tanah dasar. Jadi tanah dasar itu harus kita siapkan sebagai berikut. Harus mempunyai CBR minimum. CBR minimum itu berapa? Kalau di perhitungan perencanaan tabel perkerasan, saya selalu menyarankan CBR minimum itu harus di atas 7. Minimal 7.
7. Kalau CBR-nya cuma 2,5 ya kita stabilisasi. Sekarang apa sih dampaknya kalau kita bikin desain jalan baru menggunakan CBR 7 dan CBR 2? Coba siapa boleh jawab? Kalau pakai CBR 2 bagaimana? Pakai CBR 7 bagaimana? Lebih tebal. Ayo. Kalau pakai CBR jelek, otomatis itu kekerasan lebih tebal. Kalau kita pakai CBR bagus, kekerasan lebih tipis. Sama dengan Risman P soal. Kalau Risman P bengkel membim, data hasil survei. Data hasil survei berarti data apa itu? Lendutan sebelum lapis tambahan diberikan. Lendutan sebelum lapis tambahan diberikan, DP lendutan besar-besar, Risman. Kemudian yang satu DP lendutan kecil-kecil. Mana lebih tebal? Itu memang pertanyaan. Mana DP tebal, DP overlay? Coba Risman mau jawab apa? Ayo buka mic, Risman. Mir boleh mau ulangi pertanyaan, Mir. Oke. Soalnya jaringan putus-putus nih. Iya, Mir ulangi. Jadi, stabil koneksi, Mir. Iya. Kan waktu mau bikin menghitung tebal perkerasan, overlay, Risman kan butuh data bengkel membim. Iya toh? Nah, Ya. sekarang data bengkel membim apabila ada dua kondisi. Kondisi satu, waktu Risman survei di jalan A, DP lendutan besar-besar, DP nilai lendutan besar gitu. Data lendutan wakil besar. Misalkan contoh aja ya, misalkan dapat sampai 2, sekian milimeter. Baru di jalan yang lain, Risman survei, DP lendutan cuma 0,3, 0,5 milimeter. Pertanyaan Ner, mana yang menghasilkan lendutan? Mana yang menghasilkan tebal perkerasan overlay lebih tebal? Di jalan 1 atau jalan 2? Yang masih dalam kondisi existing, Mir. Yang nilai lendutannya besar. Salah, Risman. Yang nilai lendutannya besar itu berarti sudah jelek. Jadi itu artinya. Jadi kalau data jalan nilai lendutannya besar, berarti nanti Risman mesti tebal, mesti hampir lebih tebal. Masih ingat tuh grafik Risman ada dua grafik, sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya itu adalah lendutan apa? Existing, yang ini lendutan apa? Lendutan hasil setelah dihampar. Kan orang mau ngejar itu. Jadi yang lendutannya jelek, besar, kita mau bikin jadi lebih kecil. Jadi itu. Jadi kalau lendutannya, nah oke. Baru yang berikut untuk tanah dasar dibentuk dengan benar sesuai dengan badan jalan dari hasil geometri. Dipadatkan, tidak peka terhadap perubahan air. Oke, ini tanah dasarnya sudah lanjut. Umur rencana pondasi. Nah, pondasi berarti ada dua, pondasi bawah dan pondasi atas. Ini ada penjelasan tentang itu. Kemudian penurunan atau settlement. Nah, batas penurunan. Ada kalanya kan kita sering lihat di jalan, tiba-tiba amblas. Nah, inilah yang dimaksud dengan amblas tadi atau settlement. Batas penurunan atau settlement pada timbunan di atas tanah lunak setelah pelaksanaan perkerasan. Ini ada DP ukuran. Ini kalau ukuran izinnya ini 100 mili. Kalau ini perbandingannya 0,03 banding 1. Perubahan kemiringan 0,3%. Jadi ternyata settlement itu diizinkan, tetapi dalam kapasitas tertentu yang tidak terlalu besar. Kemudian perbedaan penurunan. Jadi terus boleh baca penurunan total pada oprit. Ini oprit itu pada dengar jalan yang mau naik ke jembatan atau approach road itu oprit. Itu bukan terbuat dari perkerasan rigid, itu perkerasan lentur. Nah, mereka desain dari perkerasan lentur. Baru CBR desain tanah dasar. Tadi Mir bilang kalau di desain tanah dasar minimal 7 lah. Kalau kalian desain CBR-nya lebih dari kurang dari 7, maka ketebalannya makin tebal yang perkerasan kalian hitung. Tapi kalau kalian desain minimal 7, ya dia jadi ekonomis. Lebih besar lagi, lebih tipis lagi itu desain tebal perkerasan. Kemudian metode persentil. Persentil ini metode ini. Kalau ini probabilitas kok berhubungan dengan tingkat kepercayaan. Jadi ada tingkat kepercayaan 95%, 90%, dan 80%. Ini menghitung CBR wakil ya, CBR wakil. Perhitungan CBR wakil atau CBR rata-rata sama dengan ini, Risman. CBR lendutan. Lendutan wakil. Lendutan wakil dengan lendutan rata-rata yang akan kita gunakan sebagai lendutan desain. Jadi CBR ini kan banyak.
coba-coba juga ada CBR misalnya 7%, 6%, 5%, 7%, beda-beda. Nah, kita cari yang wakil. Nah, ini caranya mencari. Begitu juga lelutan. Lelutan ada beda-beda. 1,1, 1,2, 0,9. Nah, kita pilih lelutan wakil. Nah, itulah. Dengan metode rata-rata. Oke, lanjut. Kemudian nilai contoh CBR dari satu segmen yang telah diurut mulai dari nilai terkecil. Ini contoh. Ini contoh jalan yang CBR-nya beda-beda tadi. Ini nomor urut nggak boleh bilang STA ya. STA 1 misalnya, STA 2. Kan CBR kita lakukan di STA yang berbeda-beda di sepanjang jalan itu. Nah, kemudian bagaimana kita menghitung nilai CBR wakil ini? Seperti itu. Oke, lanjut. Terus ini CBR. Nah, ini kalau di stabilisasi. Kenapa distabilisasi? Karena daya dukungnya jelek. Nilai CBR-nya kecil. Nah, sama dengan CBR tanah asal kali 2 kali tebal lapis stabilisasi dalam milimeter bagi 150 mm. Ini contoh. Pengujian laboratorium suatu CBR 4%. Jadi 4% kan berarti jelek kan? Mau dinaikkan. Nah, distabilisasi jadi 15%. Tentukan nilai CBR yang akan digunakan untuk desain jika tebal total stabilisasi adalah 200 mm. 20 cm. 20 cm itu cukup tebal. Jadi itu tanah itu orang mau lapis dengan desain stabilisasi setebal 20 cm. Ini DP apa? DP soal. Berdasarkan uji CBR ini sekian-sekian, ya boleh baca. Tapi ini dia khusus jalan baru tadi. Kalau Risma Nukanya nggak ada. Makanya nggak belajar atau nggak bicara tentang tanah dasar. Jadi cuma lapis fondasi, cuma ledutan, cuma lapis permukaan. Kemudian tanah ekspansif. Ya, lapis permukaan. Tanah ekspansif itu tanah yang mengembang, swelling. Jadi begini, ada tuh tanah, kalau dia kering itu biasa ya. Tapi begitu dia basah, dia mengembang, swelling. Nah, lebih dari 5%. Itu bahaya itu. Bayangkan kalau itu sudah ada lapis permukaan, kemudian tanah di bawah itu mengembang. Berarti kan mengembang bergerak ya. Bergerak itu lapis perkerasan. Bisa pecah-pecah itu lapis fondasi atas, fondasi bawah, merekah gitu. Istilahnya tak belah. Nah, seperti itu. Jadi tanah ekspansif dengan potensi mengembang lebih dari 5%, diukur dengan pengujian CBR. Nah, pada umumnya tanah dengan IP. Nah, IP ini indeks plastisitas. Masih ingat di mekanika tanah, praktikum, ada batas plastis, ada batas limit. Nah, ini lebih dari 70%, bersifat ekspansif, jadi dia boleh mengembang. Persyaratan untuk tanah ekspansif adalah sebagai berikut. Ini, tanah minimum timbunan pilihan seperti dinyatakan dalam bagian 2, bagian desain 2. Nah, kemudian variasi kadar air, nah ini sudah boleh dibaca. Bahwa tanah ekspansif bagaimana, kemudian lapis penopang atau capping layer. Ini sering juga sekarang dipakai oleh Bina Marga. Jadi kita punya capping layer, jadi sebenarnya karena tanah dasarnya jelek. Jadi karena tanah dasar jelek, untuk tebal minimum lapis penopang atau capping layer untuk mencapai CBR desain 6%. Jadi karena jelek, orang pakai capping layer. Gunanya apa? Untuk meningkatkan nilai CBR. Boleh lihat lagi terus. Nah, ini ada yang pakai geotekstil. Ada yang tahu apa itu geotekstil? Geotekstil bukan kain ya, bukan kain for baju ini. Siapa pernah dengar geotekstil? Ayo silakan. Pasti kan ini so lewat atau mata kuliah mekanika tanah. Ayo. Jadi geotekstil itu juga berfungsi untuk meningkatkan daya dukung tanah. Jadi dia ada semacam lapisan membran. Jadi dia sintetis buatan. Nah, contoh ya, waktu itu Mir pernah bikin kajian perhitungan tebal perkerasan di jalan di atas rawa. Ini kan tahu tuh tanah rawa. Tanah rawa tanah yang muka airnya jenuh, tinggi. Jadi nggak pernah kering tuh tanah dasar itu. Kalau torang timbun, torang bawa material, torang timbun, padatkan, itu material yang torang padatkan dia mau lari kiri, lari kanan. Jadi rupanya padatkan sini dia lari ke sebelah. Padatkan sini lari ke sebelah. Nah, itu bagaimana caranya kan? Nggak pernah mau padat itu. Mau ditimbun-timbun banyak-banyak, tetap dia akan menyebar kiri kanan. Nah, akhirnya dibuat suatu kesimpulan, dipakailah geotekstil. Jadi yang material tadi dibungkus dengan geotekstil.
Jadi dengan harapan dia tidak akan, jadi geoteksil itu berfungsi sebagai lapisan kedap. Jadi air nak mau masuk ke lapisan timbunan tadi. Bisa bayangkan toh, air nak masuk ke lapisan timbunan tadi, baru bisa kalian padatkan. Jadi ada yang bertanya, Mer, umur geoteksil sampai berapa lama? Ya lama. Umur geoteksil itu ya selama umur jalan tadi. Jadi kalau kita desain jalan tersebut selama misalkan 30 tahun, kita cari tentu geoteksil yang bagus. Jadi itu fungsi geoteksil, macam-macam. Ada geoteksil yang berfungsi untuk menahan aliran air agar permeabilitasnya tidak terjadi di antara dua lapisan tadi. Kemudian di pinggir-pinggir juga ditambah dengan pakai talut. Jadi itu yang dilakukan Mer pernah bikin di Sorong, di jalan pelabuhan ke Pelabuhan Aras Sorong, itu melewati kawasan Berawa, dan di kawasan itu didesain pakai geoteksil. Nanti ada gambarnya, minggu depan Mer boleh cari, saya lihat ke kalian. Lanjut terus, ini desain fondasi dengan jalan minimum. Ini tadi Mer bilang ya, ini yang sudah tabel-tabel. Jadi kalau ada SG itu subgrade tipe 6, artinya 6%. Jadi CBR tanah dasar, kasih kode SG 6. Kalau dia 2,5% DP-CBR, SG 2,5. Kemudian apakah yang kita perlu lakukan? Perbaikan tanah dasar, karena ini dianggap jelek. Oke. Kemudian ini tanah ekspansif, bagaimana? Ini tinggal pakai, sudah. Kita tidak lagi menghitung tebal minimumnya berapa, ini keluar. Tebal minimum untuk ESA. Ini juta ESA. ESA kurang dari 2 juta, ini kalau 2 sampai 4 juta, ini lebih dari 4 juta. Padahal kan untuk menghitung ini, kita bisa hitung pakai rumus log. Yang rumus coba-coba mencari SN. Setelah SN dapat, baru SN sampai dengan A1 kali D1, A2 tambah A2 kali D2, tambah A3 kali D3. Nah, setelah itu kita hitung apa? D1, D2, D3. Ketemu sudah. Tapi di sini langsung pakai pekerasan lentur, ini DP nilai. Pakai baca tabel. Lanjut, desain fondasi pekerasan lentur. Oke, boleh lihat ini sini terus. Biar mau coba cari. Ini kaku, ini pekerasan kaku, 610 kaku. Ini kalau pekerasan kaku seperti ini. Jadi dia bukan seperti lentur tadi ada multi layer. Dia ada lapisan-lapisan, betul. Ini lapis pekerasan kaku di atas lapis fondasi. Lapis fondasi ini kalau base A berarti ya bagus nilai CBR-nya. Kemudian di atasnya lagi ada lapis beton kurus. Beton kurus itu ya namanya beton kan pasti bagus. Kemudian ada lapis beton blicker plastik, kemudian plat beton. Rigidnya, plat rigid. Kemudian ini kita lihat ketinggian timbunan yang harus disyaratkan. Kemudian CBR maksimum tanah dasar untuk pekerasan kaku di atas tanah lunak. Kemudian lanjut terus, deformasi plastis di bawah beban dinamis. Ini deformasi. Kalau deformasi berarti kan ledutan kan di bawah di bawah beban dinamis, beban yang bergerak. Ini adalah LHR atau ESA, equivalent standard axial load. Kemudian tinggi permukaan diukur dari permukaan asli tanah lunak. Boleh baca di situ. Mereka sudah bikin grafik. Kemudian ini tanah gambut. Ini contoh tanah gambut yang ada di Kalimantan. Di Sulawesi Utara jarang ada, bahkan tidak ada tanah gambut. Boleh skip. Nah, lanjut terus desain pekerasan. Nah, ini sudah. Desain pekerasan lentur. Jadi ini desain ada lentur, kaku, berbutir dengan laburan, tanah semen, berbutir dengan pekerasan kerikil. Oke, terus metode desain pekerasan lentur lapis beraspal. Ini kita mau masuk sini. Jadi kita langsung masuk di perhitungan tebal pekerasan lentur. Ini, perhatikan sini. Ini yang metode bukan lagi mekanistik, bukan lagi empirik, ini mekanistik. Perhatikan, nah ini sudah ada epsilon, kode EC ini. Ini sudah memperhatikan tegangan dan regangan dari material lapis fondasi. Jadi contoh ya, tanah dasar. Tanah dasar sudah memperhatikan regangan tekanan vertikal, epsilon C pada tanah dasar. Kemudian sudah memperhatikan juga di LPA.
LPA. Kemudian juga memperhatikan regangan tarik epsilon T di bawah lapis berpengikat, di bawah aspal ini. Ini yang ada aspal, ada epsilon T, ini epsilon T. Jadi tegangan-tegangan digunakan untuk menghitung tebal. Jadi tegangan-tegangan material digunakan untuk menghitung tebal. Itulah yang membedakan antara mekanistik atau analitis dengan empiris. Kalau empiris tidak begitu. Empiris tebal ini dihitung dari beban sumbu standar yang lewat. Kemudian berdasarkan pengalaman percobaan yang dilakukan oleh ASTO. ASTO bikin jalan di ketebalan tertentu. Kemudian ada mobil lewat, mereka coba. Setiap kali lewat sekian juta, hitung penurunannya. Sampai jalan itu rusak, sehingga ketemulah rumus empiris, rumus Log. Oke, lanjut. Ini yang menjadi variabel tadi di atas. Apa itu epsilon I, apa itu mu. Nah, kelihatan sini. Ini pakai analitis ya. Jadi ini perkerasan, menghitung tebal perkerasan analitis. Ini mau mencari contoh soal kok ini. Letak lelah lapis beraspal atau fatik. Jadi ini adalah N jumlah repetisi beban, kemudian mu epsilon tegangan tarik akibat beban, microstrain, PB volume aspal dalam campuran, SMIC melurus campuran aspal, regional faktor kok ini, faktor reliabilitas. Kemudian faktor reliabilitas atau RF, letak lelah campuran beraspal. Jadi ada 80% sampai 90%. Lanjut terus, ini perhitungan mekanistik atau analitis. Ini karakteristik material. Ini HRSWC sebagai lapis permukaan. Ini sebagai lapis permukaan juga. Ini lapis permukaan semua ya. Nah ini yang ACBC lapis permukaan binder, aspal konkret binder course. Kalau ini yang sebagai pondasi atas, AC base, aspal konkret base course. Nah, kemudian ini bahan bersemen CTB. Ini CTB tadi sudah jelaskan, agregat yang campuran perkerasan berbutir yang dicampur dengan semen. Pasti meningkatkan CBR. Tanah dasar disesuaikan dengan musim. Jadi kita di sini di Indonesia menggunakan musim hujan dan musim kemarau. Itu berdasarkan tingkat curah hujan. Kemudian faktor koreksi modulus campuran beraspal. Faktor koreksi modulus campuran. Temperatur perkerasan aspal. Jadi ini berapa sih faktor koreksi modulusnya? Jadi kemarin ada yang di ujian, tadi saya masih ingat nggak? Ada ujian proposal bahwa modulus resilient itu kalau CBR, tanah dasar, ada korelasinya. CBR berapa, modulus resilient berapa. Nah, di sini juga sama. Kalau lapis aspal, kita punya korelasi. Jadi, habis korelasi ada faktor koreksi. Faktor koreksi, berapa sih nilai modulus resilient untuk lapis beraspal? Gitu. Jadi, kalau ini material berbutil, sudah tadi lapis perkerasan beraspal. Nah, ini tebal lapisan aspal di atas lapisan berbutir. Ini langsung di bawah lapis HRS, ini yang lapis ACBC. Ini dalam modulus bahan berbutir dalam satuan MPa. Jadi ini sudah lihat sini, kalau kita mau pakai mekanistik, tanya ini berapa nilai modulus perkerasan yang di atas langsung di bawah HRS, tinggal pakai angka-angka ini. Lihat ketebalannya berapa. Kemudian parameter kelelahan. Tadi saya bilang kelelahan fatik, toh. Ini parameter kelelahan fatik atau nilai K. Ini bisa dilihat. Jadi kalau HRS, volume aspal sekian persen, nilai K-nya sekian. Nah, kayak itu udah rumus. Ini rumusnya. Ini contoh perhitungan tadi pakai fatik. Oh iya. Ya, oke. Ini beban sumbu standarnya. Yang 80 kN atau 8,16 ton. Oke. Penampang struktur perkerasan. Jadi ini yang kita gunakan untuk beban sumbu standar. Dijelaskan lagi di sini. Oke, ini karakteristik material. Ini modulus elastisitasnya berapa, rasio Poissonnya berapa, kemudian derajat anisotropotik
berapa, terus geser berapa. Nah, sebenarnya sih mau terus terang kalau untuk perkerasan secara mekanistik atau analisis itu belum diajarkan di S1. Jadi untuk perkerasan, menghitung tebal perkerasan secara analisis atau mekanistik itu kebanyakan di S2. S1 itu cuma empiris. Makanya kalau tadi ada materi seperti mekanistik tadi, nah ini cuma pengenalan saja ke kalian. Jadi banyak perkerasan, menghitung tebal perkerasan secara analitis itu tidak dilakukan secara manual, tapi menggunakan program. Indonesia punya program namanya apa itu lupa Mir, menghitung tebal perkerasan secara analitis. Tapi kalau yang Australia Shirley tadi, tulisannya Shirley biasa, itu perhitungan tebal perkerasan secara analitis. Jadi kalau orang yang S1 kebanyakan secara empiris. Empiris berarti cuma menggunakan rumus yang tadi, yang dari ASTO 93, kemudian pakai rumus log, kita coba-coba. Kalau yang ini kan pakai modulus resilient, modulus tanda dasar. Kemudian kita hitung secara tegangan-regangan. Nah, itu biasa untuk S2. Ya, kuliah sampai sini benar ada mau urusan. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Jadi kalau ada pertanyaan, simpan dulu ya, nanti boleh apa di minggu depan. Jadi kuliah sampai sini, isi absen sudah tadi belum? Absen belum Kang? Iya, belum Ner. Boleh tunggu sedikit. Iya, Mir baru mau ambil DP DP kode absen. Kode absen. Bentar, nak lama. Monitoring perkuliahan, mata kuliah pelaksanaan pemeliharaan jalan, ini sudah kuliah ke berapa ya? Kuliah ke-15. Oke, berarti minggu depan orang sebenarnya sudah harus ujian minggu depan. Bagaimana? Minggu depan boleh ujian atau? Ini so habis DP apa? Minggu depan 1 kali pertemuan biar ujian di berikut apa boleh. Begitu Jo? Jadi ujian nanti kita bikin 1 kali lagi, tapi minggu depan orang pertemuan kuliah dulu. Ini ada di Zoom chatting sudah ya? Boleh absen? Iya, benar. Ya, silakan bikin absen. Dan bukti nggak usah print screen. Bukti cukup ini aja, mau tulis daftar hadir 1 Risman, 2 Sapa begitu. Boleh begitu ya? Oh iya benar. Ya. Iya boleh benar. Kayaknya nak bikin besar memori di WA. Ini Mer juga ada taruh di ini, di absen di apa? Di WA group. Oke. Ya. Mau bertanya terkait tugas 13. Ya, iya, itu boleh. yang orang mau rubah DP data itu cuma DP volume kasih bervariasi. Iya, atau itu Jo yang sesuai kemarin. DP data apa memang NRI kan, berdasarkan NRI. Putus-putus gimana? Yang perhitungan C1 pangkat 4 dan C1 5 dengan menggunakan metode Bina Marga 2005, 2011, dan 2013 berdasarkan skripsi bab 4, benar. Terus kenapa? Itu DP data yang orang mau variasikan itu cuma volume lalu lintas ya, benar. Itu menghitung DP. Iya, kasih beda di volume lalu lintas ya, apa-apa. Sudah? Sudah. Iya, oke, makasih semua. Selamat siang. Iya, Mer. Makasih, Mer. Terima kasih selalu. Makasih, Mer.